Dalam 3 musim terakhir, mantan pemain Hoffenheim tersebut mencatat 28 assist di seluruh kompetisi. Dia juga punya koneksi yang apik dengan Benjamin Sesko selama di Leipzig. Fans Chelsea diliputi rasa kesal kepada Tosin Adarabioyo yang tampil bapuk ketika The Blues melawan Johor Darul Taksim. Menurut Sport Bible, Chelsea bermain imbang 3-3 melawan JDT dalam laga pramusim di Malaysia. Hasil tersebut membuat supporter kecewa, terutama terhadap penampilan Tosin yang dianggap amburadul. Fans menilai Tosin kesulitan bermain dalam sistem pertahanan tinggi yang diterapkan Xabi Alonso. Karena dinilai membahayakan tim jika tetap dipertahankan, fans meminta Chelsea untuk secepatnya menjual Tosin. Mantan bek Manchester City itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Everton siap sedia menantang Tottenham Hotspur dalam perburuan pemain sayap Galatasaray Baris Alper Yilmaz. Mengutip Yahoo Sport, Toto Fis masih berupaya mendatangkan Yilmaz yang cukup produktif sebagai winger. Namun langkah Everton menemui hambatan setelah tawaran awal senilai 35 juta euro ditolak Galatasaray. Klub raksasa Turki tersebut dikabarkan menetapkan harga sekitar 50 juta euro untuk melepas pemain berusia 26 tahun itu. Sedangkan Spurs disebut sama sekali tak keberatan membayar harga yang diminta Galatasaray. Jose Mourinho sangat bersyukur dan menyambut keputusan Vinicius Junior memperpanjang kontrak bersama Real Madrid dan menolak ketertarikan Arsenal. Melaporkan dari Tribal Football, penyerang asal Brasil itu menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun yang membuatnya bertahan di Santiago Bernabeu hingga Juni 2032. Mourinho menyebut perpanjangan tersebut sebagai sumber kebahagiaan bagi dirinya pribadi dan seluruh pihak di Los Merengues. Vinicius kemudian tampil dalam laga pramusim melawan Ferencváros, sekaligus menjadi penampilan pertamanya setelah kembali dari liburan usai membela Brasil di Piala Dunia 2026. Barcelona menolak mentah-mentah peluang merekrut gelandang muda Tottenham Hotspur Lucas Bergwall yang ingin meninggalkan Liga Inggris. Mengabarkan dari Barca Universal, perwakilan Bergwall sempat menawarkan sang pemain kepada Barcelona. Tetapi minat tersebut tidak disambut baik. Blaugrana sebenarnya pernah mengejar Bergwall pada 2024 saat dirinya masih membela Djurgården. Namun Spurs memenangkan persaingan setelah menawarkan paket finansial lebih besar. Kini Direktur Olahraga Deco tidak berniat menghidupkan kembali minat kepada Bergwall karena Barcelona memprioritaskan perekrutan Rodri. Apalagi setelah Frenkie de Jong kembali berkutat dengan masalah cedera. Kekalahan 0-3 AC Milan dari Chelsea di Jakarta membantu Ruben Amorim menentukan pemain yang berpotensi dilepas. Dilansir dari Football Italia, Amorim menentukan ada 6 pemain yang kemungkinan dijual Rossoneri. Pervis Estupinan, Fikayo Tomori, Yusuf Fofana, Samuel Ricci, Zakari Atekame, dan Santiago Jimenez disebut masuk daftar jual. Performa Estupinan menjadi perhatian setelah melakukan sejumlah kesalahan berujung gol untuk Chelsea. Milan sedang menunggu tawaran untuk Jimenez, sementara Ricci berpeluang menyusul. Menariknya, Rafael Leao tetap akan dijual jika ada tawaran minimal 50 juta euro plus bonus. Jalan Gabriel Jesus menuju Napoli semakin mudah karena beberapa hal sudah terlaksana dalam waktu dekat ini. Mengutip Calcio Mercato, Jesus bisa pindah ke Napoli setelah Romelu Lukaku hampir laku terjual. Penyerang asal Belgia itu tinggal sebentar lagi boyongan ke Turki bersama Fenerbahce. Tak hanya karena Lukaku, Jesus bisa hengkang ke Serie A karena permintaan gajinya telah disanggupi Napoli. Jesus sudah bersedia menurunkan permintaan gajinya yang awalnya sebesar 9 juta euro per tahun. Dengan begini, Napoli berharap proses negosiasi dengan Arsenal tidak menemukan hambatan. Harry Kane dilaporkan sudah siap 100% memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen dan menolak pindah ke klub lain. Menurut Bavarian Football Works, Kane akan tekan kontrak baru selama 3 tahun hingga Juni 2029. Pembicaraan kontrak akan dilakukan Munchen setelah penyerang asal Inggris itu kembali dari liburan. Kane diperkirakan tidak mendapat kenaikan gaji, sehingga gajinya tetap sebesar 25 juta euro per tahun. Kane juga disebut nyaman tinggal di Munchen bersama keluarganya. Setelah meraih 2 gelar Bundesliga, Kane kini lebih fokus membantu di Rotten mengejar trofi Liga Champions.
Berikutnya datang dari mantan pemain Bayern Munchen Leroy Sané yang enggan mencari penghasilan bersama klub kaya Saudi Al Hilal. Melaporkan dari gol, Sané memutuskan bertahan di Galatasaray dan menolak tawaran dari Al Hilal. Winger berusia 30 tahun itu menolak dengan alasan tidak tertarik bermain di Liga Pro Saudi. Sané juga tidak tergiur dengan gaji besar yang ditawarkan padanya. Keputusan Sané juga didukung oleh Galatasaray yang enggan melepasnya. Pelatih Okan Buruk beberapa kali berdiskusi dengan Sané dan menegaskan pentingnya sang pemain dalam rencana tim untuk musim baru. Marc-Andre ter Stegen akhirnya mendapat kesempatan debut sehingga membuat Martin pas dicadangkan. Menariknya, hal itu justru disambut positif oleh fans Ajax. Mengabarkan dari FIFA.co.id, fans Ajax gembira dengan keputusan pelatih memakai ter Stegen di laga Eredivisie melawan PSV Zwolle. Mereka antusias karena akhirnya melihat kiper timnas Jerman itu bertanding. Debut ter Stegen di laga itu berakhir manis karena gawangnya clean sheet. Meski begitu, tak sedikit juga fans Ajax yang tetap memberi semangat pada PAS untuk tetap berjuang. Ayo Bang PAS, buktikan kalau kamu juga nggak kalah jago.